Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 8? Bertemu lagi dengan saya Ibu Anita SPD pada materi sistem ekskresi pada manusia. Sistem ekskresi pada manusia merupakan sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme memiliki 4 organ yang bekerja. Yang pertama, ginjal untuk mengeluarkan urin, kulit untuk mengeluarkan keringat, paru-paru untuk mengeluarkan CO2 dan H2O atau air, dan hati untuk menawarkan racun. Berikut struktur ginjal. Ginjal jika dilakukan sayatan melintang maka akan terlihat pada gambar berikut ini. Ginjal memiliki 3 bagian. Yang pertama adalah korteks yang merupakan kulit ginjal atau bagian terluar dari ginjal. Yang kedua, medula ginjal, yaitu berupa piala-piala ginjal. Yang ketiga, pelvis, merupakan rongga ginjal. Ada pembuluh darah arteri renalis yang membawa darah untuk disaring berwarna merah dan pembuluh darah vena renalis yang membawa darah keluar yang berwarna biru. Selanjutnya, proses pembentukan urin. Pada ginjal terdapat unit struktural dalam pembentukan urin yang disebut nefron. Nefron terdiri atas beberapa bagian: badan Malpighi, tubulus contortus proximal, lengkun Henle, tubulus contortus distal, serta tubulus collectivus. Sekarang kita lihat pada badan Malpighi. Pada badan Malpighi terdapat gulungan-gulungan kapiler yang disebut glomerulus. Di bagian yang menyelubungi glomerulus yang disebut dengan kapsula atau simpai Bowman. Darah akan mengalir dalam kapiler glomerulus disuplai dari arteriola aferen. Aferen berarti masuk dan keluar melalui arteri eferen. Eferen berarti keluar. Selama darah mengalir karena pengaruh tekanan menyebabkan molekul kecil terdorong keluar dari glomerulus melalui ruang antar sel-sel endosel glomerulus, sedangkan molekul besar seperti protein dan lemak tidak dapat melewati ruang antar sel endosel kapiler glomerulus dan tetap berada pada glomerulus, sehingga hanya molekul kecil saja yang tersaring saja dan tertampung dalam kapsula Bowman. Proses penyaringan demikian disebut dengan filtrasi. Hasil filtrasi disebut dengan urin primer, mengandung air, urea, amonia, dan glukosa. Terjadi pada tubulus contortus proximal. Urin primer dari kapsula Bowman akan mengalir di sepanjang tubulus contortus proximal, akan mengalir dan mengalami proses penyerapan kembali zat-zat yang masih berguna bagi tubuh seperti air, glukosa, asam amino, dan sebagian kecil garam-garam mineral, dan menuju kapiler vertibulus, yaitu pembuluh kapiler darah yang mengelilingi nefron. Sebagian air akan diserap kembali ke dalam darah akibat pengaruh tekanan osmotik antara urin primer dan darah. Glukosa dan asam amino akan diserap kembali melalui transport aktif melalui epitel tubulus menuju kapiler vertibulus. Disebut reabsorpsi. Hasil dari reabsorpsi disebut sebagai urin sekunder, yaitu urin yang sudah tidak lagi mengandung zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino, menyisakan zat sisa yang tidak berguna lagi seperti urea, amonia, dan sebagian kecil garam-garam mineral. Selanjutnya, urin akan mengalir memasuki daerah tubulus yang melengkung dan menyempit, disebut lengkung Henle. Daerah lengkung Henle dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah turun atau descendant dan daerah naik atau ascendant. Urin yang melewati daerah turun akan tetap mengalami reabsorpsi, sedangkan daerah naik akan mengalami agmentasi. Agmentasi akan dibahas pada tubulus selanjutnya. Selanjutnya,
Urin akan memasuki tubulus tempat berlangsungnya proses terakhir pembentukan urin, disebut tubulus contortus distal. Di dalam tubulus distal, urin sekunder akan mengalami proses augmentasi, yaitu proses penambahan zat sisa yang tidak diperlukan dari kapiler peritubulus ke tubulus. Zat sisa yang tidak diperlukan lagi ini berupa hormon yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, zat antibiotik, zat obat-obatan dalam jumlah berlebih atau yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, amonium, dan zat-zat lainnya. Hasil dari augmentasi adalah urin sebenarnya, yang terdiri dari sebagian besar molekul air, urea, amonia, serta molekul tambahan yang tidak digunakan lagi oleh tubuh, seperti zat hormon, zat kimia obat-obatan, dan garam-garam mineral. Selanjutnya, urin sebenarnya akan memasuki tubulus kolektivus atau tubulus penampung yang nantinya akan mengalir menuju pelvis. Contoh penyakit-penyakit pada sistem ekskresi. Batu ginjal. Batu ginjal disebabkan oleh urin tertampung dalam waktu yang lama dengan kandungan air yang sangat sedikit. Zat urea pada urin mengeras membentuk struktur kristal atau batuan tajam. Kristal batuan urea ini dapat ikut mengalir bersama urin menuju ureter ginjal. Karena strukturnya yang keras dan tajam, kristal batuan urea ini akan tersangkut pada ureter dan dapat melukai ureter, menyebabkan rasa sakit pada penderita. Diabetes insipidus. Diabetes ini disebabkan oleh gangguan pada hormon ADH. Hormon ini bertanggung jawab dalam proses pengaturan reabsorpsi. Ketika hormon ADH tidak berfungsi sebagaimana mestinya, proses reabsorpsi terganggu, sehingga kandungan zat-zat yang masih berguna seperti glukosa dan asam amino tidak diserap kembali dari urin primer. Akibatnya, urin yang dikeluarkan dari tubuh masih mengandung glukosa dan asam amino. Karena tidak maksimalnya proses reabsorpsi ini juga, tidak maksimal juga proses penyerapan kembali air, menyebabkan jumlah air yang dibuang dari ginjal menjadi sangat banyak. Karena itulah, orang yang mengidap diabetes insipidus tampak tidak bertenaga dan sangat sering buang air kecil. Albuminuria. Gangguan ini disebabkan dari kandungan albumin atau protein darah pada urin. Hal ini disebabkan oleh adanya kerusakan atau pendarahan pada glomerulus sehingga protein darah dapat lolos masuk ke dalam urin.